Yang pertama ada siklus hidup dan aliran biaya. Ya, siklus hidup kelapa sawit itu ada fase TBM, di mana seluruh biaya, bibit, pupuk, tenaga kerja itu dianggap sebagai investasi. Biaya ini dikapitalisasi, bukan dianggap beban langsung. Yang kedua ada fase TM, ketika pohon sudah dewasa, statusnya berubah menjadi aset tetap. Di sini biaya pemeliharaan menjadi biaya operasional dan muncul biaya penyusutan. Yang ketiga itu ada fase panen, di mana hasil panen tandan buah segar itu diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang terakhir ada pengolahan PKS, di mana proses di pabrik ini untuk memisahkan biaya ke produk turunan seperti CPO dan kernel. Di dalam perkebunan kelapa sawit, ketika fase TBM beralih ke fase TM memiliki 3 kriteria, yaitu yang pertama ada usia tanam, umumnya 30-36 bulan setelah tanam. Yang kedua ada ketersediaan buah minimal 50% dari populasi tanaman di blok telah menghasilkan buah. Yang ketiga ada keteraturan panen, panen dapat dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Seluruh biaya dalam fase TBM itu dikapitalisasi. Nah, saat kriteria tanaman menghasilkan terpenuhi, seluruh akumulasi biaya ini direklasifikasikan menjadi aset tetap. Tanaman menghasilkan dan mulai disusutkan aset biologis. Di fase TBM diukur pada biaya perolehan, bukan nilai wajar. Nah, konteksnya itu misalkan ada 100 hektar ditanam 3 tahun lalu, pada tanggal 1 Januari 2025 didapatkan jurnal debitnya tanaman menghasilkan sebesar nominal yang tertera, dan tanaman belum menghasilkan atau TBM itu sebesar nominal yang di atas tadi yang di debit. Bandingan fase TBM dan fase TF. Jadi kalau fokus utama fisiknya itu dalam fase TBM itu pertumbuhan dan persiapan lahan. Kalau fase TM itu mempertahankan dan mengoptimalkan produksi. Lalu ada perlakuan biaya pemeliharaannya itu dalam fase TBM itu dikapitalisasi, dan dalam fase TM itu bebannya langsung diakui dilaba rugi. Lalu ada penyusutan, kalau di dalam fase TBM itu tidak disusutkan, dalam fase TM itu disusutkan. Terakhir ada pengukuran aset biologisnya. Fase TBM itu menggunakan biaya perolehan, dan dalam fase TM itu diperlakukan seperti aset tetap. Setelah direklasifikasi, tanaman menghasilkan diperlakukan seperti aset tetap, dan beban penyusutannya dialokasikan selama masa manfaat ekonomis. Masa manfaat ekonomis itu umumnya diperkirakan selama 20 hingga 25 tahun. Umur ekonomis itu dipengaruhi oleh genetika tanaman, kondisi alam, praktik agronomi, teknologi yang digunakan, serta ancaman eksternal seperti hama. Perlakuan replanting atau peremajaan, di mana biaya pembongkaran dan penanaman kembali di akhir umur ekonomis tidak boleh dicatat sebagai beban perbaikan, melainkan harus dikapitalisasi sebagai aset tanaman belum menghasilkan yang baru. Selanjutnya itu ada pemilihan metode penyusutan. Pertama ada metode garis lurus, karakteristiknya itu beban penyusutan tetap sama setiap bulan selama masa manfaat. Nah itu tuh cocok untuk kondisi di mana manfaat ekonomi dianggap mengalir secara stabil. Lalu yang kedua ada metode unit produksi, karakteristiknya beban berfluktuasi mengikuti volume panen tandan buah segar yang sesungguhnya. Keunggulannya dianggap lebih relevan karena mencerminkan tingkat konsumsi manfaat aset berdasarkan jumlah buah yang dihasilkan secara akurat. Selanjutnya, panen dan pengakuan TBS. Sesuai PSAK 241, hasil panen dari kebun sendiri diakui sebesar fair value less cost to sell pada titik panen. Nilai ini menjadi harga pokok bahan baku. Contohnya itu nilai wajar pasar misalkan 900.000 per ton. Nah, ada biaya untuk menjualnya atau biaya angkutnya itu sebesar 50.000. Jadi, fair value less cost to sell-nya itu sebesar 900.000 dikurang 50.000 jadi 850.000. Selanjutnya, terdapat 3 pilar biaya produksi. Yang pertama itu adalah bahan baku, di mana biaya tersebut adalah biaya pembelian atau valuasi tandan buah segar. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu contohnya seperti upah operator mesin. Dan terakhir ada biaya overhead pabrik, yaitu adalah biaya produksi tidak langsung. Contohnya itu seperti listrik, perawatan. Terdapat 4 jenis biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah energi, di mana biaya itu mencakup listrik dan air untuk operasional mesin dan penerangan. Selanjutnya ada penggerak, di mana biaya itu untuk bahan bakar untuk boiler dan genset. Lalu yang ketiga itu ada keandalan, biaya itu mencakup perawatan mesin, suku cadang, pelumas, dan teknisi. Yang terakhir ada biaya tetap, yaitu biaya mencakup gaji mandor atau pengawas PKS dan depresiasi bangunan.
CPO dan kernel adalah joint product atau produk bersama. Keduanya lahir dari satu proses pengolahan tandan buah segar yang sama hingga mencapai titik di mana mereka terpisah secara fisik. Metode nilai jual relatif. Konsep utamanya itu mengalokasikan biaya bersama murni berdasarkan proporsi nilai jual estimasi masing-masing produk pada titik pisah, bukan berdasarkan unit fisik atau tonas. Mengapa ini metode terbaik? Pertama itu karena mencerminkan kapasitas ekonomi dan potensi pendapatan dari setiap produk. Yang kedua, CPO bernilai jauh lebih tinggi di pasar dibandingkan kernel, sehingga menyerap proporsi biaya yang lebih besar secara proporsional.